Oke, selamat berjumpa kembali dengan liputan channel TV Desa Wonogiri. Kali ini kami diundang di gedung BPP Pertanian Nguntoronati dalam rangka pelatihan Jadam. Yang mana lokasi ini adalah di Kelurahan Beji, Nguntoronati, yang gedungnya sangat baru, termasuk masih baru, dan para peserta sudah memasuki ruangan pelatihan. Dan hari ini juga nanti akan langsung teori dan praktek pembuatan pupuk organik cair. Demikian TV Desa Wonogiri, Bambang R melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenakan latihan tematik pembuatan jadam sultur dan jadam silika. Kita akan belajar bersama nggih apa itu jadam dan juga pengendalian dan pencegahan serangan organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Jadi untuk mengurangi penggunaan zat-zat kimia, obat-obatan kimia, ini nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pembuatan pestisida alami atau organik sesuai dengan kebutuhan setempat. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kalau di sini ya di Nguntoronati. Kalau beberapa waktu tahun yang lalu pelatihan itu ditentukan dari sana, dari dinas. Nah, sehingga bisa dikatakan, dirasakan kalau pelatihan yang menentukan dari dinas itu ya bisa dikatakan kurang sesuai, ya bukan tidak sesuai, tapi kurang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada saat sekarang. Nah, makanya dari itu untuk materi pelatihan tematik itu digali dari kebutuhan masing-masing wilayah atau daerah setempat. Nah, jadam itu kalau yang penggemar drakor. Nah, drakor. Apa drakor? Ini sudah melekat. Drakor itu dari bahasa Korea gitu. Jayangul damun salamdut. Nah, sebutan sakit ini. Korea Pak. Bahasa Korea gitu. Nah, intinya itu artinya orang yang seperti alam. Jadi orang seperti alam. Jadi orang seperti karoke taksep kelihatan ketok nih omongnya mati kan biasanya ada. Iya. Kalau pupuk ya biasanya kalau kimia ya terus wah berat biasanya gitu, tetapi ini membawa dampak yang luar biasa. 1 kilo 250 gram belerang. Nanti kita masukkan ke kuali. Lalu untuk zeolitnya ini 50 gram ya. Zeolit kebanyakan terakung. Mana? Enggak. Yang sulfur toh? Sulfur berarti belerang. Ini kan untuk 10 liter air. Sulfur ini muatnya cuma 5 liter, berarti kita ambil separuh. Berarti 2,5 kilo, berarti separuh berarti 1/4 ya. 1/4. Lalu untuk zeolitnya ini nanti 50 gram. Nah, ini bentuknya zeolit yang ini. Warnanya keabu-abuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Cipto Priyono, penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten dan Pangan Kabupaten Wonogiri di KCF. Pada kesempatan pagi siang hari ini dilaksanakan pelatihan tematik dengan materi jadam sulfur dan jadam silika. Harapan kami ke depan dengan adanya pelatihan ini, yang pertama, peserta menguasai dan menerapkan di wilayahnya. Kemudian yang kedua, para peserta menyebarluaskan kepada warga masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, hasil daripada pelatihan tematik pada kesempatan siang pada hari ini nanti bisa disebarluaskan, dikuasai, dan harapan nanti semua warga bisa melaksanakannya. Kemudian harapan ke depan yang kedua, bahwasanya untuk petani pada umumnya mulai sadar bahwa dengan penerapan baik pupuk maupun obat yang kimiawi, para petani akan sadar dampak yang ditimbulkan. Yang pertama kaitannya dengan dampak terkait dengan kesehatan, di mana residu bahan-bahan kimia baik melalui pupuk maupun obat kimiawi nanti akan mengendap di hasil produksi tanaman, di mana setelah dikonsumsi nanti akan juga terakumulasi. Residu itu akan terdampak atau berdampak pada kesehatan. Yang kedua, mulai sadar bahwa penggunaan pupuk maupun obat kimiawi akan berdampak yang kurang baik atau negatif terhadap lingkungan, di mana dengan aplikasi pupuk dan obat kimia nanti akan membuat lingkungan ekosistem tercemar, kemudian juga akan berdampak negatif terhadap lingkungan maupun ekosistem setempat. Kemudian yang ketiga, harapan ke depan dengan kesadaran itu, para petani akan menghasilkan produk-produk komoditas pertanian yang lebih mengarah pada organik, sehingga nanti ke depan mampu bersaing di pasaran lokal setempat, regional, bahkan nasional. Nah, dengan dampak hasil yang diperolehnya akan membuka wawasan wahana bahwa pertanian yang berbasis pada organik ke depan akan berdampak positif pada ekonomi maupun persaingan secara lokal, regional maupun nasional, sehingga akan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan penguasaan budidaya pertanian yang serba organik, petani mulai sadar bahwa mulai dari tanah, unsur hara, kemudian peran daripada mikrobia, di mana dapat meningkatkan kesuburan tanah, sehingga petani ke depan akan menjadi petani yang maju, mandiri, sejahtera, dan mampu bersaing. Apalagi ke depan diharapkan dengan munculnya petani-petani milenial akan lebih menguasai dalam hal ini. Petani-petani milenial, kaum muda mulai tertarik pada sektor atau bidang pertanian. Demikian harapan kami selaku penyuluh kabupaten yang ada di dinas, mudah-mudahan semua akan terwujud sebagaimana harapan kita bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk selanjutnya Pak, setelah panjenengan mengikuti pelatihan,
Terus nanti dalam prakteknya di desa, ini apa langsung nanti mengundang anggota Gapotan atau Poktan untuk dilatih bersama? Betul Bapak, nanti secepat mungkin akan saya praktekkan dan akan saya laksanakan serta akan saya sebarluaskan kepada para petani maupun ketua kelompok tani di daerah kami atau di wilayah kami Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini salah satu Bapak petani kita yang dari Klurejo yang sudah mengikuti pelatihan hari ini di Montoronadi, tepatnya di Kelurahan Beji. Mudah-mudahan harapan ke depan apa yang sudah disampaikan tadi, ke depan petani khususnya di Indonesia ini mengembalikan tanah yang mungkin sudah rusak dan dikembalikan kembali dengan sistem organik. Demikian Pak. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Saking ketua Gapotan Bu. Ketua Poktan, Poktan. Desa Makastan Bumiarjo. Bumiarjo. Umpama tanaman padi, ini kira-kira tanaman padi itu sudah berusia berapa hari, terus cara penggunaannya disemprotkan atau disiramkan. Kemudian setelah menggunakan bahan ini atau hasil jadam ini, itu masih menggunakan pupuk kimia apa tidak? Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Sunarti atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan dosis dosis aplikasi. Tadi di materi sudah ada dosisnya, itu nanti bisa untuk kocor, untuk dikocorkan ke tanah maupun disemprotkan dengan secara spray pakai sprayer. Kalau untuk kocor menika dosisnya 5 ml per liter air. Nanti kan diajarkan dengan air dosis 1 liter. nggih per liter air. Kalau untuk kocor, menawi untuk spray atau disemprotkan langsung ke tanaman, itu mungkin dosisnya lebih kecil, 2 ml per liter air. Terus gambilanipun menawi panjenengan ngagem sprayer niku kan 14 liter nih Pak. Ya. 14 liter kali 2 mili itu 28 mili berarti. Nah, itu nanti gampilin jenengan ngagem sendok mawon, 1 sendok makan itu kan 10 mili. Jadi pakai 3 sendok sudah cukup. Itu untuk spray. Ajak untuk kocor tadi 5 mili per liter. Menawi jenengan pakai ember yang 10 literan untuk ngocor, yang ke 10 kali 5 mili, jadinya 50 ml cairan jadam per ember. Ngaten nggih Pak. 50 itu nggih sekira 5 sendok makan. Nah, Sendoknya kira-kira pinten dulu? 10 1 sendok itu 1 sendok makan 10 mili. Kalau jenengan agem sendok alit, sendok teh nggih 5 mili ini. Ya tergantung sendoknya Pak. Ada sendok ageng napa alit. Dan kalau yang sendok makan itu 10 Berarti mili. kalau 1 tangki itu 3 sendok. Nggih, Iya, 3 sendok makan. Ya. Nggih peres mawon. Nggih. Lajeng tadi napa yang kedua masih menggunakan pupuk. Pupuk nggih, penggunaan pupuk maupun umur tanaman nggih. Nah, untuk pencegahan itu nanti setelah tanaman berumur 10 hari sampai 2 minggu, nggih, misalkan untuk padi nggih, itu panjenengan semprot dengan itu, lalu selang setiap tanaman ini kan pencegahan nggih Pak, pencegahan secara alami. Jadi selang 10 hari sampai 2 minggu sekali disemprot pakai itu, nanti sampai dengan sak derenge jebul. Dan pas jebul ya ampun disemprot karena mengganggu pembungaan. Itu kalau untuk Tanaman padi. Nggih. Jadi padi umur 10 hari mulai disemprot. Nggih, 10 sampai Kemudian 2 2 minggu sekali. Nggih. Sampai padi menjelang jebul. Nggih, Oh iya. pencegahan. Nggih kan kadang sok enten nika tekluk nggih, napa apa leher, terus napa nyegah
niku kresek blas niku nggih saged untuk pencegahan itu. Kadang perlukah penambahan pupuk kimia menawi panjenengan saat ini masih membudidayakan secara biasa nggih belum organik niku mungkin saya perlu Pak. Nah, untuk jadam sulfur atau JS ini kan lebih ke niku nggih pencegahan UPT. Nggih kalau untuk pemupukan nggih hanya penambahan unsur sulfur. Jadi tetap perlu tambahan sanese. Nggih. Dan jangan tambahi pakai pupuk organik yang banyak atau mungkin nanti JMS untuk yang pelatihan tahun kemarin ketika pun membahas tentang JMS nggih bisa dikocok pakai jadam microbial solution itu selalu tambahin pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk kompos jenengan yang punya. Nah mungkin penambahan pupuk kimiawinya jenengan kurangi dari dosis yang biasanya. Karena kita sudah pakai pupuk organik, jadam microbial solution, dan mungkin yang jadam sulfur atau jadam silika ini juga masalah krisis dan aplikasi. Ketika kadang ini petani di wilayah saya itu dioper, mungkin kalau di situ aturannya sedang mungkin akan dibikin lebih dari itu. Nah itu apa ada efek sampingnya atau tidak ke tanaman? Mungkin ketika dioper dari dosis, mereka tanaman akan ada pengaruhnya atau tidak? Pak Sarno atas pertanyaannya. Jadi di sini memang sudah ada dosis aplikasinya nih Pak. Jadi kadang untuk penggunaan obat-obatan kimiawi pun tidak kita kadang tidak sesuai dengan dosis anjuran. Terus pakainya lebih banyak dari dosis pakai UOP dan toksik bintang mati bintang apik kan tapi tentunya kalau kimiawi akan berefek nantinya nggih. Kalau kita melebihi dosis bisa jadi nanti hama itu malah akan resisten ya, atau nantinya kebal terhadap penggunaan obat kimia tersebut. Nah untuk jadam ini kalau nggih Pak, memang ini kan berasal dari bahan alam, jadi sebenarnya tidak istilahnya tidak begitu berbahaya. Akan tetapi kalau kita gunakan melebihi dosis karena dia kan sifatnya panas, takutnya nanti juga berpengaruh ke pertumbuhan tanaman. Jadi misal kena daunnya panjenengan karena dia sulfur sifatnya panas, niku nanti bisa jadi gosong dan sebagainya. Ngaten jadi nggih nanti kita sesuaikan dengan dosis kemauan dosis penggunaan. Ngaten nggih Pak. Sanese wonten. Demikian TV Desa Wonogiri, Bambang R melaporkan.